Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan inna hadza la huwa qasasul haqq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi sallallahu alaihi. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah taala masih memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, maunah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama bisa sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu semua rangkaian ibadah kita semua, mulai dari rumah menuju masjid yang kita cinta ini, semua amal kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam patut kita curahkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan petunjuk kita semua jalan yang diridhoi Allah, yaitu dinul Islam. Harapan kita semua jika sewaktu-waktu Allah Ta'ala memanggil kita semua dipanggil dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sambil santai-santai mawon Bu, Pak, kula badhe tanglet panjenengan sedaya yang napa kabare? Alhamdulillah sehat, kula sehat, saged ngimami alhamdulillah. Cuma Allah Ta'ala pun dawuh kalau maupun sekolah sebatakan, yaitu inna hadzal huwa qasasul haqq. Sesungguhnya kata Allah bahwasanya kitab ini, kitab Al-Qur'an ini adalah cerita yang hak, yang benar. Makanya dalam beberapa pertemuan kok kakek cerita si Pak Rohim, ya memang dalil ini bahwasanya memang Al-Qur'an itu banyak sekali cerita-cerita yang hak. Kemarin begitu nih gimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya ketika dua desa saling berebutan, maksudnya rebutan tidak mau menerima kesalahan bahwasanya memang desa Pandanwangi dan desa Po ini Lalisan dan desa Pakis ini tidak mau menerima yang namanya bangkai mayat tersebut. Jadi kan desa Pakis itu meletakkan orangnya, bangkai mayatnya kan di Pandanwangi kemarin itu. Ngoten aku kurang lebih ngono. Akhirnya ini disowankan kepada Nabiullah Musa. Bagaimana ini Nabiullah Musa? Saya ini memutuskan yang bagaimana? Sebab orang-orang Pakis itu matinya itu diletakkan di Pandanwangi. Bagaimana ini? Padahal orang-orang Pandanwangi ini nggak ada yang membunuh. Akhirnya sama Nabiullah Musa disuruh sekarang agar supaya cepat selesai ini permasalahan, sekarang kamu sembelih sapi. Atattakhiduna huzwa. Ditertawai Nabi Musa. Loh, sampeyan iki ya apa? Njaluk keputusan kok sing guyoni aku. Aku mek memutuskan
kamu segera menyembelih sapi. Nah, kenapa kamu kok tertawa? Lah yang permasalahan yang ini begini saja kok disuruh menyembelih sapi. Lah kamu ingin selesai apa enggak permasalahan ini? Oh ini kepingin. Nah, akhirnya tanya lagi, kira-kira sapi yang apa? Apakah sapi itu untuk apa itu kalau dulu itu digawe baja utawa gawe apa itu ngusungi boto kalau dulu apa jenenge cikal, atau memang sapi hutan seperti yang ada di Australia. Di Australia itu sapinya itu dibiarkan, atau kuda yang ada di Sumba NTT. Yes, pokoknya sapi itu tidak untuk kerja, ya tidak untuk istilahnya untuk barengi menungso. Wis untuk kerja tidak. Jadi sapi hutan. Akhirnya orang-orang Bani Israil masih tanya lagi, kira-kira warnanya itu apa? Warnanya kuning, merah, atau biru kalau katumon sapi, hitam atau putih? Cek podo genai Nabi Musa ini supaya saya itu tidak keliru. Waduh, kon iki kakek takon kon iki. Wong asline gampang enteng wis pokok beliau sapi iki sik kakek takon. Yang seperti itu. Akhirnya carilah orang-orang Bani Israil ini untuk menyembelih sapi yang sapinya ciri-cirinya yang seperti tadi itu, yang tidak untuk kerja, warnanya itu kuning, kalau orang melihat itu suka sekali. Akhirnya dicari di pasar. Nah, cuma sebelumnya itu ada cerita. Jadi ada orang soleh. Orang soleh ini sebelum meninggal ini wasiat kepada istrinya, Bu, nanti misalkan nanti saya ini umur saya itu pendek, tolong Bu anak sampeyan yang masih kecil ini, yang belum balik ini saya beri sapi. Cuma saya letakkan di daerah kemarin Poncokusumo nggih. Ya, ngono lah ceritanya. Kalau tidak di YouTube aja, ngono ceritanya. Akhirnya diletakkan di sana. Nah, setelah dewasa anak ini, ambillah sapi warisan dari bapakmu. Bapakmu tidak mewariskan apa-apa kecuali sapi. Akhirnya anak ini yang soleh ini mengambil sapi yang ada di Poncokusumo. Cuma sebelum mengambil, anak ini dipekasi. Apa Bekasi ini? Dipeseni sama ibu. Nah, nanti kalau kamu mengambil sapi, sebab sapinya itu banyak sekali komunitas sapi di sana itu. Nah, nanti kamu harus memanggilnya caranya bihaqqi Rabbi Ibrahim wa Ishaq wa Ismail. Jadi demi Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya dipanggillah seperti itu. Akhirnya datanglah sapi tersebut. Datang. Aneh, sapi ini iso dijak omong-omong kan. Ya pikir kan koyok-koyokan mukhal kan. Cuma itu bisa kepada orang yang soleh. Karena orang soleh itu diberi kekeramatan, kemuliaan. Nah seperti itu. Akhirnya anu mas, sampeyan gak bisa menguasai aku, jari ini sapi ini. Kalau kamu tidak menaiki aku, loh, aku gak dipesan ibu itu seperti itu, loh, gak iso. Sampeyan harus naiki saya supaya kamu bisa menguasai aku. Oleh karena
kalau gitu ya wis sekarang saya naiki. Akhirnya dinaiki. Wis aman wis gawa mulih. Bu, niki sampun kula beto wangsul. Saniki yang nopo dolenan jual. Akhirnya dijual di pasar. Dijual 3 dinar. Sebelum di tengah-tengah perjalanan, anak ini dicegat sama seseorang. Nah, sapimu mau dijual? Iya. Dijual berapa? 3 dinar. Cuma harus pesan kepada ibu saya, harus sembuhkan dulu kepada saya. Enggak usah Mas. Liwari wegah ana wis ngene wis tak tukune 6 dinar. Enggak lumayan lah, lebih mahal lagi. Cuma tanpa rembukan sama ibumu. Enggak bisa. Itu pesannya ibu saya itu seperti itu. Akhirnya kembali, Bu, tadi ada orang yang menawar 6 dinar. Kan ibu kan 3 dinar, ini 6 dinar. Ya kok diberikan. Yo kalau oleh tanah ibu tuh rembukan dulu kepada aku. Ya, besoknya seperti itu. Dijual lagi, berangkat lagi. Nah, berangkat, dicegat lagi sama orang tersebut. Dijual berapa nak? Ya kata ibu 6 dinar. Cuma harus syarat, harus rembukan dulu. Wis, saya beli 12 dinar. Bagaimana kalau tanpa rembukan? Oh enggak mau. Ini harus rembukan dulu sama ibu saya. Ya sudah kalau gitu kata beli. Nah, akhirnya pulang. Nah, setelah pulang, gini nak, yang nawar tadi itu malaikat yang apa Pak Pri membong-membong nyamar wadah Pak Pri. Menyamar manusia, itu malaikat menyamar menjadi manusia. Nanti kalau ketemu lagi nyoba sapi ini lebih baik bagaimana. Akhirnya berangkat. Ya memang dicegat sama orang tadi, yang malaikat yang menyamar menjadi manusia. Nah, ya Bos, dijual apa enggak? Kata ibuku, salam kepada sampean, assalamualaikum. Ini lebih baik sapinya itu bagaimana? Dijual atau bagaimana? Begini nak, sekarang itu orang Bani Israel ini membutuhkan sapimu. Jangan engkau jual kecuali kalau orang-orang Bani Israel itu bisa memenuhi sejumlah sepenuh kulitnya sapimu. Waduh, wah kan sapi ini Brahma yo. Masih ini berapa ya? Mahal sekali. Akhirnya, oh ya wis ke pasar. Waduh ketemu Bani Israil. Lah iki cocok iki. Sifat-sifat sapi ini ya warna kuning mulus. Mari ngono tidak pernah untuk membajak dan nyikar, dikaryakan, nyikar kan kalau ya. Nah seperti itu. Wah ini cocok ini wis. Ya wis tuku. Dijual berapa nak? Yo sama nawar berapa? Yo 6 dinar aja, nggak mau saya. Tadi sudah ada yang menghargai seperti itu. 12 dinar enggak mau, tadi sudah ada. Lah berapa? Yes kalau mau yo seharga sejumlah kulitnya sapi ini. Wah, dulu kalau warang tenan, lelek mau kak sampean. Berhubung orang Bani Israil ini butuh sekali yang namanya sapi dengan ciri-ciri tersebut. Akhirnya urunan ini wong Bani Israil, wong di pokok Bani Israil antara nih wong Pandanwangi ambek wong di kalau mau. Alhamdulillah, Bani Elim
perhatikan. Loh iki kanggo lowe, iki kronologisnya itu seperti itu. Ngoten lho Bu. Ngoten lho Pak. Kronologisnya itu seperti itu. Akhirnya dibelilah. Cuma yang membuat orang-orang Bani Israil ini bangkrut. Bangkrut kenapa? Ya emas permatanya ini habis. Entek. Kenapa? Ya untuk membeli sapi seharga itu, padahal perkara remeh ya. Akhirnya diserahkan ke Nabiullah Musa. Ini Nabi Musa sapinya sudah sembelih, terus yang diminta apa? Oh buntute itu, ambilan buntut itu apa? Oh ekornya, ini ambilan. Nah, wis ini tak kena aku. Nah, setelah itu dipecutkan, disabetkan kepada bangkai yang meninggal. Ceker, kalau bilang ngono. Nah, kaya sapi, kaya aran berot itu ceker ae. Ngoten nah. Ceker, nah kaya aran berot iki. Akhirnya bangun. Sama Nabi Musa ditanyai, siapa Pak yang membunuh sampeyan iki? Iku ponakanku. Ponakanku itu Nabi Musa gak sabar. Sebenarnya ponakanku ini adalah satu-satunya pewarisku. Sebab aku gak duwe anak. Aku juga istriku ya wis mati. Terus adik-adikku, saudara-saudaraku ini sudah meninggal dunia. Sing ono ya ponakanku iki. Ponakan kula niki mboten sabar Nabi Musa. Akhirnya gak sabarnya membunuh aku untuk menguasai hartaku. Oh, kata Umar. Oh, ya iki sing laporan pertama itu orang ini yang membunuh ini, yang lapor pertama ini. Akhirnya dihukum kisos, dihukum rajam, dihukum pancung. Oh, ya iki. Nah, maksudnya dari cerita ini bahwasanya kalau kita semua selalu menentang perintah Kanjeng Nabi atau selalu berselisih hukum-hukum kepada Nabiullah Muhammad, kita nanti yang kesulitan dalam hukum itu tersebut. Karena telah diceritakan tadi itu orang-orang Bani Israil sampai bangkrut mengeluarkan harta bendanya untuk membeli harga sapi. Maksudnya sapi regane 20 juta itu kok bisa dadi 20 triliun itu kok. Itu kan kebacut ta. Kan kurang lebih seperti itu harga emas sebesar kulit sapi kurang lebih kan 20 triliun nak simpan gampang. Ngoten apa iki? Alhamdulillah. Mek rego 20 juta dadi 20 triliun. Ya salah dhewe ngomong Bani Israil. Iku hikmah yang kita ambil. Bahwasanya semua di Al-Quran itu pasti ono hikmahnya, ono dasar hukumnya. Iku mawon atur-atur kula sebab 15 menit mulai ketahuan sampai koyo wingi 17 menit. Mungkin ini sama selama bulan Pak Rohim terus. Nah, pun kula akhir mawon niku mawon atur-atur kula mugi ingkang kula aturaken wonten Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawaika warzuqna barakatan nabiyyin wa salata ila malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi wal fahmi wa akhrujna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an